Attention please. Let's try together. Start. Finish. Read to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu hal apapun. Ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa ibu akan absensi terlebih dahulu. Jadi nanti ketika ibu sebutkan namanya, silakan untuk seperti biasanya angkat tangan dan bilang hadir. Paham? Kelas 7C. Agustian Ramadan, Hadir. Aida, Alvan Juan, Hadir. Anindita, Aryan, Cheryl, Ernisa, Fauzan, Hafiza, Isnawa, Kelvin, Laila, Maria Ayu, Marwa, Naufal, Hadir. Najwa, Rabasha, Kesha, Rafa, Hadir. Randy, Hadir. Rika Komaria, Rizal Sriwibowo, Hadir. Septiana, Sulistiara, Surya, Valentina. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran di sini ya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menunjukkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa kita yaitu Indonesia. Untuk yang memimpin di depan siapa? Oke, silakan saya pilih tetap di depan untuk memimpin teman-teman. Diharapkan untuk semuanya bisa berdiri senang. Ya, siap ya. Di sana
Partai di Indonesia Raya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita juga dan menunjukkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita yaitu bab 6 ekologi dan keanekaragaman hayati. Topik kali ini akan kita bahas yaitu lingkungan dan komponen ekosistem. Oke. Oke, di sini yang pertama interaksi komponen pada ekosistem. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan menjelajahi bagaimana makhluk hidup dan lingkungannya saling berinteraksi dalam sebuah ekosistem. Kita akan mempelajari bagaimana tumbuhan, hewan, dan komponen tak hidup saling terhubung dan saling mempengaruhi. Itu adalah disebut dengan interaksi komponen pada ekosistem. Perhatikan pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama di sini ada gambar apa? Di sini ada gambar sawah hijau dan sawah kering. Ada yang tahu perbedaan dari gambar ini apa? Yang sebelah sini subur ya? Ya. Yang sebelah sananya? Kering. Oke, fokus gambar yang pertama dulu. Apa yang terjadi jika semua tumbuhan hilang? Apa yang terjadi? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Apa yang terjadi jika tumbuhan hilang? Boleh angkat tangan? Yang pertama lagi dijawab. Apa saya? Ada yang tahu? Saya pun. Apa yang terjadi jika tumbuhan tidak ada di lingkungan? Akan merusak keseimbangan ekosistem, terganggunya rantai makanan dan potensi kepunahan spesies tertentu. Oke, berikut kita buat ini. Kemudian kalian pernah nggak sih dalam kehidupan kalian sehari-hari melihat tanaman yang layu karena kekurangan air? Ada yang pernah tahu? Pernah tahu tanaman layu yang kekurangan air? Pernah. Kenapa alasannya? Ada yang bisa jawab? Saya Oke, Ernisa silakan. tanpa air yang cukup karena tidak akan menggunakan air dapat mengakibatkan tanaman hidup lalu. Oke, dulu kita kemudian untuk gambar sebelah sana ada ekosistem air dan juga ikan di dalamnya, ya. Dari gambar tersebut, mengapa ikan hanya bisa hidup di air? Ada yang tahu? Oke, silakan Cheryl. Apa alasannya? Karena ikan bernafas dengan insang. Oke, pada dasarnya ikan bisa bernafas dengan insang, di mana insang bisa digunakan hanya di air. Maka dari itu, mengapa ikan hanya bisa hidup di air? Karena apa tadi Cheryl? Karena ikan bernafas dengan insang. Oke, beri tangan untuk Cheryl. Oke, paham ya untuk pertanyaan di awal ini? Paham ya mengenai interaksi antar komponen. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian yang pertama dapat menjelaskan pengertian ekosistem. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh interaksi ekosistem. Dan yang keempat, menyadari pentingnya keseimbangan ekosistem. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini ada 4. Semoga semua bisa tercapai. Amin ya. Amin. Oke, kita langsung saja masuk ke pembelajarannya. Di sini Ibu akan menayangkan video ya mengenai materi kita hari ini mengenai lingkungan dan komponen ekosistem. Silakan siapkan bukunya.
dan catat bagian-bagian penting yang ada di video pembelajaran ini. Paham? Silakan disiapkan dulu di sini. Sudah? Buka ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Astia Sains. Dalam video kali ini, Astia Sains akan menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Yang kedua, konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, iklim, dan suhu. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan tempat hidup organisme yang mengandung komposisi tertentu. Bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, tanah berperan sebagai tempat tumbuh dan hidup, tempat melakukan aktivitas kehidupan, tempat
berlindung, serta sumber nutrisi. Yang kedua, air. Air diperlukan tumbuhan, hewan, dan manusia. Air berperan sebagai zat pelarut dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Yang kelima, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Selanjutnya yang keenam, suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya. Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Itulah penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke, sudah selesai ya video pembelajarannya. Kita kembali ke PPT kita. Oke, dari video yang sudah Ibu tayangkan, Ibu ada pertanyaan sedikit. Mengapa sih tumbuhan bisa hidup subur di tempat tertentu? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu mengapa tumbuhan bisa hidup subur di tempat tertentu? Angkat tangan dulu boleh? Saya Suli, silakan. Karena lingkungannya sesuai dengan kebutuhan jenis tanaman tersebut. Boleh lebih keras? Karena lingkungannya sesuai dengan kebutuhan jenis tanaman tersebut. Oke, good job. Boleh beri tepuk tangan. Ya, betul sekali. Karena lingkungan yang seimbang ya, atau sesuai dengan tanaman tersebut, sehingga tumbuhan tersebut bisa tumbuh subur. Oke, kemudian nih, Ibu ada pertanyaan lagi. Mengapa sih ikan hanya bisa hidup di air? Mengapa sih ikan hanya bisa hidup di air? Siapa yang mau jawab? Cheryl boleh. Seperti tadi yang udah Ibu singgung ya di awal ya? Apa Cheryl? Karena ikan bernafas menggunakan insang. Bisa. Oke, dulu tangan kita. Karena ikan itu bisa bernafas menggunakan insang. Dan insang bisa digunakan hanya di dalam air. Paham ya? Masih antar komponen ekosistem. Oke. Kemudian supaya kalian lebih jelas, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita pada hari ini. Ya, di sini yang pertama ada pengertian ekosistem. Ya, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik atau komponen makhluk hidup dan juga komponen abiotik atau benda tak hidup dalam suatu lingkungan. Kemudian hubungan ini membentuk suatu sistem yang saling bergantung dan mempengaruhi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di video ya. Ini adalah pengertian dari ekosistem. Paham ya? Mana ekosistem? Paham ya? Ibu lanjut. Kemudian dalam ekosistem itu ada yang namanya komponen ekosistem. Komponen ekosistem ada dua. Apa aja? Biotik dan abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup
hidup dalam ekosistem disebut komponen biotik. Apa aja? Yang pertama ada produsen. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan hijau atau tanaman, ya. Kemudian konsumen. Contohnya apa? Hewan pemakan tumbuhan ataupun hewan pemakan hewan lain. Kemudian ada pengurai. Pengurai contohnya jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri itu sebagai pengurai yang menguraikan sisa makhluk hidup. Oke, itu adalah komponen biotik. Paham ya? Paham. Komponen biotik itu komponen makhluk hidup. Kemudian kita ke komponen abiotik, lawannya komponen biotik. Komponen abiotik berarti komponen benda tak hidup. Benda tak hidup yang mempengaruhi ekosistem. Contohnya apa aja? Yang pertama ada cahaya matahari. Yang kedua ada air. Kemudian tanah. Dan yang keempat ada suhu dan juga udara. Jadi komponen abiotik itu komponen benda tak hidup. Contohnya yang dari disebutkan. Paham ya? Paham. Komponen ekosistem ada berapa? Apa aja? Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu komponen apa sih? Semua makhluk yang mempengaruhi ekosistem. Sedangkan komponen abiotik itu komponen apa? Yang mempengaruhi ekosistem. Paham mengenai komponen ekosistem? Paham. Oh ya, kalau paham ibu lanjut. Kemudian nih, di dalam ekosistem itu ada yang namanya interaksi antar komponen ekosistem, ya. Di sini ibu contohkan bentuk interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik. Berarti di sini interaksi antara makhluk hidup dan juga makhluk hidup, ya. Di sini contohnya yang pertama ada mutualisme, simbiosis mutualisme. Ada yang masih ingat simbiosis mutualisme itu apa? Jadi simbiosis mutualisme itu adalah hubungan saling menguntungkan. Contohnya nih, lebah mendapatkan nektar, kemudian bunga terbantu penyerbukan. Bunga terbantu penyerbukan karena adanya lebah yang mendapatkan nektar, ya. Ini saling menguntungkan. Contoh dari simbiosis mutualisme. Diingat-ingat simbiosis mutualisme, simbiosis yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme, di mana artinya itu adalah satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan. Jadi satu untung tapi yang satu juga tidak rugi, ya. Contohnya apa? Contohnya anggrek yang mendapat tempat tumbuh pada pohon. Jadi si anggrek untung dia mendapatkan tempat tinggal dan pohon juga tidak rugi dengan adanya anggrek yang tumbuh di badan pohon tersebut. Itu disebut dengan simbiosis komensalisme. Kemudian yang ketiga ada simbiosis parasitisme, ya, yaitu satu diuntungkan dan satu dirugikan. Kebalikan dari yang ini tadi ya, yang komensalisme ya. Yang satu diuntungkan, satu tidak dirugikan. Kalau ini satu diuntungkan, satu dirugikan. Contohnya apa? Contohnya cacing di dalam tubuh manusia. Cacing untung ada di dalam tubuh manusia, dia mendapatkan makanan. Tapi bagi manusia, ketika cacing ada di tubuh manusia, bagi manusia itu rugi baginya. Ya, kenapa? Karena nanti kalian bisa cacingan. Paham ya? Jadi itu contoh dari simbiosis parasitisme, yang satu diuntungkan dan satu dirugikan. Kemudian ada predasi, di mana predasi ini artinya hubungan pemangsa dan mangsa. Jadi ada pemangsa dan ada yang dimangsa. Contohnya apa? Kucing memangsa tikus. Kucing sebagai pemangsa dan tikus sebagai yang dimangsa. Contoh apa lagi? Misalnya harimau memakan rusa. Harimau sebagai pemangsa, rusanya sebagai mangsa. Paham ya? Ya. Kemudian yang terakhir ada kompetisi, atau artinya adalah bersaing.
bersaing memperebutkan sumber daya. Contohnya apa? Tumbuhan yang berebut cahaya matahari atau hewan yang merebutkan mangsanya, gitu ya. Itu namanya kompetisi atau bersaing, saling merebutkan satu sama lain. Paham? Paham ya, ini adalah contoh dari bentuk interaksi biotik dan biotik. Interaksi antara makhluk hidup dan makhluk hidup. Paham ya? Lanjut. Kemudian ada interaksi antara biotik dan abiotik. Berarti artinya apa? Interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Ya. Contohnya apa di sini? Makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungan tak hidupnya untuk bertahan hidup. Contohnya di sini ada tumbuhan dan cahaya. Tumbuhan termasuk biotik atau abiotik? Biotik. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Sedangkan cahaya termasuk abiotik atau benda tak hidup. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Jadi keduanya ini ada interaksi, saling menguntungkan atau saling membutuhkan, ya, antara tumbuhan dan cahaya. Tumbuhan benda, makhluk hidup, tumbuhan makhluk hidup dan cahaya benda tak hidup. Paham? Contoh yang kedua yaitu ada ikan dan air. Di mana ikan sebagai biotik atau makhluk hidup, sedangkan air sebagai abiotik. Abiotik, apa itu arti abiotik? Berarti air ini termasuk benda tak hidup. Interaksinya apa? Contoh interaksinya, ikan hanya dapat hidup di dalam air. Lanjut yang nomor 3, contoh yang nomor 3 yaitu hubungan antara lumut dan kelembapan, ya. Di mana lumut tumbuh di tempat lembab dan teduh. Lumut hanya bisa hidup di tempat lembab, ya, nggak bisa di tempat kering, nggak bisa. Lumut nggak bisa tumbuh. Jadi ini hubungannya antara lumut sebagai biotik atau makhluk hidup dan kelembapan sebagai abiotik. Paham? Jadi ini adalah contoh dari interaksi antara biotik atau makhluk hidup dan abiotik, benda tak hidup. Kalau tadi yang awal apa? Interaksi antara apa? Biotik dan biotik. Kemudian ini ada contoh interaksi antara biotik dan abiotik. Paham? Lanjut. Kemudian di dalam ekosistem itu ada aliran energi, ya, di dalam ekosistem. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui yang namanya rantai makanan. Nah, urutan rantai makanan itu bagaimana, Bu? Nah, di sini Ibu sudah contohkan urutan dari rantai makanan. Yang pertama, pada rantai makanan ada yang namanya produsen. Produsen itu diawali dengan tumbuhan biasanya, ya. Kemudian tumbuhan si produsen dimakan oleh konsumen satu, yaitu belalang. Kemudian dimakan oleh konsumen dua, yaitu katak. Kemudian dimakan oleh konsumen tiga, yaitu ular. Kemudian dimakan oleh konsumen 4, yaitu elang. Kemudian yang terakhir akan dikomposer atau diurai oleh jamur. Ini adalah urutan dari rantai makanan, ya. Saat satu makhluk hidup dimakan oleh makhluk hidup lain, energi berpindah dari yang dimakan ke pemangsanya. Paham? Kita lanjut. Oke, di sini kita masuk ke bagian kerja kelompok, ya. Sebelumnya di sini supaya kalian lebih paham, nanti kalian silakan mengamati di luar mengenai interaksi antar komponen ekosistem yang sudah kita pelajari. Udah paham kan? Jadi sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok kepada kalian menjadi 4 kelompok, ya. Di sini sebagai kelompok 1, ingat-ingat kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Oke. Sebelumnya Ibu akan membagikan
LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada kalian. Nanti silakan diisi dulu identitasnya, identitas kelompoknya, nama anggotanya. Paham? Paham. Itu bagikan terlebih dahulu. Silakan diisi. Oke, silakan kalian isi dulu identitas ya. Di sini nama kelompoknya kelompok berapa. Habis itu di sampingnya silakan nama anggotanya. Nama anggotanya. Boleh. Silakan. Diisi dulu. Sudah? Sudah. Belum ada yang belum? Silakan dibacakan dulu. Sudah? Oke, kalau sudah sebentar Ibu jelaskan dulu mengenai tugas kalian di LKPD ini. Silakan ambil dilihat LKPD-nya di situ. Dari kegiatan kalian ini, peserta didik diharapkan untuk yang pertama mengidentifikasi komponen ekosistem yang tadi sudah dijelaskan, biotik dan abiotik. Dilihat LKPD-nya. Kemudian yang kedua menemukan bentuk interaksi antar komponen ekosistem di lingkungan sekolah atau sekitar. Kemudian menjelaskan dampak dari interaksi yang sudah kalian sebutkan terhadap keseimbangan ekosistem. Paham mengenai tugasnya? Paham. Oke. Kemudian gimana caranya kalian melakukan pengamatannya? Silakan lakukan pengamatan di sekitar sekolah kita, ya, di halaman sekolah kita. Kemudian carilah 3 contoh interaksi ekosistem. Nanti setelah pengamatan, kalau sudah selesai nanti kembali lagi ke kelas untuk mengisi hasil pengamatan kalian di LKPD. Kemudian nanti kalau sudah selesai mengisi pengamatan kalian, nanti dipresentasikan per kelompok. Paham? Paham. Oke, sekarang kita melakukan pengamatan dulu di luar kelas, ya. Di depan kelas, silakan per kelompok ya, di bawah LKPD nanti dan di bawah ini. Jadi untuk mencapai nanti baru di dalam kelas silakan disalin di LKPD. Paham ya? Usahakan per kelompok bareng-bareng. Di depan saja, jangan sampai sana ya. Di depan sini aja. Di depan sini aja. Tian, di sini. Usahakan per kelompok ya, per kelompoknya. Oke, silakan. Itu bareng.
Silakan diamati ya. Gak ada tanah. Kasih waktu 10 menit ya untuk pengamatan dulu. Nanti kalau udah selesai kita masuk ke dalam kelas untuk mengisi hasil pengamatan kalian di LKPD.
Belum? Sudah. Sudah menemukan 3 interaksi? Sudah. Oke, kalau sudah silakan bisa masuk ke kelas kembali. Oke, sudah duduk semua, udah masuk semua ya ini ya? Sudah. Dilihat kelompoknya sudah lengkap? Sudah. Kalau sudah, silakan tadi kalian sudah melakukan pengamatan di luar kelas atau di halaman sekolah kita ya, mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Baik itu interaksi antara biotik dan biotik maupun biotik dan abiotik. Ya, silakan hasil pengamatan kalian tadi di luar kelas ditulis atau disalin di LKPD yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Paham? Paham. Oke, silakan. Coba perhatikan untuk bagian yang C, di situ kalian disuruh menggambar interaksi ekosistem. Ya, di situ silakan gambarlah salah satu saja interaksi ekosistem. Ya, dari ketiga interaksi yang sudah kalian amati, yang sudah kalian tulis, silakan gambar salah satu saja. Paham? Paham? Silakan dilanjutkan pekerjaannya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan boleh ditanyakan kepada Ibu ya.
Waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya untuk mengerjakan pengamatannya. Ini kalau udah selesai kita langsung presentasi atau kelompok. Sudah selesai belum?
Sudah belum? Sudah? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 3 sudah. Kelompok mana lagi yang sudah? Sudah. Kelompok 3 dan 4 sudah. Kelompok 1 dan 2 masih kurang apa lagi? Yang bagian mana? Oke. Caranya sudah? Tinggal kita aja. Nah, kelompok ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 tinggal yang tadi ya, yang keras ya. Yang menggambar kelompok 2. Jam berapa? Dua menit lagi ya. Oke, udah selesai semua belum? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3, 4 sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang nanti kita akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian ya. Tapi setiap kelompok silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Paham? Paham. Dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan. Membawa LKPD ke atas. Silakan ucapan salam, kemudian sebutkan dari kelompok berapa, anggotanya siapa aja, dan silakan bacakan hasil pengamatan kalian. Hasil pengamatannya itu yang dibacakan yang interaksi 3 aja, ya? Paham? Silakan kelompok 1. Yang lainnya diharapkan untuk mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami.
Komponen abiotik cahaya matahari untuk interaksi proses menjadi dampak pada ekosistem menghasilkan oksigen dan makanan bagi organisme lain. Ikan biotik. Komponen biotik ikan di kolam sekolah. Komponen abiotik air dan kandungan oksigen di air untuk interaksi respirasi dan sudah hidup untuk pada ekosistem mendukung kelangsungan kehidupan. Sudah? Komponen biotik seni pertama halaman sekolah. Komponen abiotik tanah untuk interaksi mencari makanan dalam buat tanah. Dapat membuat ekosistem membuat membantu mengikat struktur tanah agar lebih subur. Sudah? Oke, yang kalian gambarkan apa? Interaksi yang kalian gambarkan apa di situ? Matahari menyinari tanaman bunga. Oke, matahari dan bunga ya, dan tanaman ya, bagi interaksinya ya. Oke, yang lain dari pernyataan teman-teman hasil pengamatan kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jadi sekarang berikut tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagus ya pengamatan dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Ditutup dulu. Sekian presentasi kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Lanjut ke kelompok 2 ya. Silakan lanjut. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin presentasikan lembar kerja kami. Yang beranggotakan siapa aja? Yang beranggotakan Isnawa, Keisha, Ernisa, Randy, Surya, Nopal. Oke, silakan. Komponen biotik kubu-kubu. Komponen abiotik cahaya untuk interaksi biotik dan abiotik. Dampak pada ekosistem biotik membantu pelestarian tanaman dan ketersediaan makanan bagi serangga. Komponen biotik tanaman. Komponen abiotik air untuk interaksi biotik dan abiotik lebih subur dan dampak pada ekosistem lebih subur dan subur karena sirkulasi udara aerasi yang baik. Udah disebutkan 3 interaksinya? Oke. Kemudian gambar interaksi yang kalian gambar apa di sini? Kupu-kupu dan matahari. Kupu-kupu dan matahari. Kupu-kupu sebagai komponen apa? Biotik. Dan matahari sebagai komponen abiotik. Oke, paham ya mengenai interaksi? Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan dulu. Oke, pengamatannya. Berarti kalian sudah paham ya mengenai interaksi antara biotik dan abiotik maupun biotik dan abiotik. Paham? Silakan ditutup dulu. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan untuk selanjutnya kelompok 3 maju ke depan.
hasil bekerja kelompok kita. Anggota terdiri dari Marwa, Fesya, Rian, Prapasya, Fauzan. Komponen biotik tanaman, gunung, dan kupu-kupu. Komponen abiotik cahaya matahari dan udara. Untuk interaksi biotik untuk simbiosis metabolisme. Kupu-kupu menghisap nektar dan membantu penyerbukan biotik. Dampak pada ekosistem, membantu pelestarian tanaman dan ketersediaan makanan bagi serangga. Contohnya, cacing tanah dan air, biotik. Cacing membuat serangga di dalam tanah saat musim hujan. Tanah menjadi lebih subur dan gembur karena sirkulasi aerasi yang baik. Kolam air dan jantung. Biotik abiotik menggunakan air sebagai tempat hidup dan kehidupan, menjaga keseimbangan populasi jenis yang di area sekitar. Sudah sebutkan 3 interaksi. Yang pertama tadi interaksi antara apa? Bunga dan kupu-kupu. Kemudian cacing dan tanah. Kemudian yang ketiga ikan dan air ya. Ikan itu sebagai biotik atau abiotik? Biotik, makhluk hidup. Jadi airnya itu sebagai abiotik. Jadi dia interaksinya antara biotik dan abiotik. Kemudian yang kalian gambar apa sih? Bunga sama matahari. Dari kelompok 3 ya, kelompok 3 yang sudah menyampaikan pengamatannya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau nggak ada berarti udah paham semua ya. Jelas ya yang disampaikan ya? Ya. Oke. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Sudah bagus pengamatannya. Silakan dulu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kembali. Untuk yang selanjutnya silakan kelompok 4 yang terakhir ya. Geser. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Kelompok yang beranggotakan Rizal, Kevin, Juan, Rika, Syaril, dan Aida. Komponen biotik, rumput. Komponen abiotik, cahaya matahari. Untuk interaksi biotik dan abiotik. Dampak pada ekosistem. Rumput tumbuh subur karena melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Komponen biotik pohon. Komponen abiotik angin. Untuk interaksi biotik dan abiotik. Dampak pada ekosistem, angin melintasi pohon membuat daun dan jatuh dan bergoyang. Komponen biotik semut. Komponen abiotik tanah. Untuk interaksi biotik dan abiotik. Dampak pada ekosistem, semut membuat sarang atau rumah di dalam tanah. Sudah?
Sudah. Oke, apa aja interaksinya tadi? Yang pertama ada apa aja interaksi antara Rumput dan cahaya matahari. rumput dan cahaya matahari? Berarti rumput itu sebagai komponen apa? Biotik atau makhluk Hidup. Kemudian apa lagi? Cahaya. Cahaya sebagai komponen Abiotik. Abiotik itu berarti benda apa? Hidup. Oke. Kemudian yang kedua, pohon dan angin. pohon dan angin. Pohon sebagai biotik dan Angin angin sebagai komponen abiotik. Kemudian yang ketiga, semut dan tanah. semut dan tanah. Interaksi antara semut dan tanah. Semut sebagai komponen biotik dan tanah Sebagai komponen sebagai komponen abiotik. Kemudian yang kalian gambar di situ interaksi apa? Antara cahaya matahari dan rumput. Oke, dari hasil pengamatan kelompok 4, kelompok lain ada yang mau menanyakan? Ya. Oke, kalau nggak ada berarti sudah jelas ya yang disampaikan kelompok 4 mengenai hasil pengamatannya hampir sama dengan kalian semua ya? Oke, kalau gitu beri tangan dulu buat kelompok. Oke, silakan kembali ke tempat tadi dulu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai ya presentasinya ya? Jadi tepuk tangan dulu buat kita semua. Alhamdulillah dari tadi awal pengamatan, kemudian kalian mengerjakan pengamatan dan mempresentasikan pengamatan kalian di depan, semuanya sesuai ya dengan yang diharapkan. Dan kalian pastinya sudah paham mengenai interaksi antara komponen biotik dan biotik maupun biotik dan abiotik. Paham? Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, di sini kita refleksi sejenak. Di lembar LKPD kalian kan ada lembar refleksi ya? Coba ibu mau nanya nih, dari pembelajaran kita hari ini, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Saya Bu, Oke, silakan Septiana. mengetahui pentingnya menjaga ekosistem dan mengetahui interaksi antara komponen ekosistem. Oke, komponen ekosistem itu apa tadi? Biotik dan Abiotik. Oke, beri tepuk tangan untuk Septiana. Sama ya yang lain juga ya? Hal baru yang kalian dapatkan tentunya paham mengenai interaksi antara komponen biotik dan abiotik dan juga keseimbangan ekosistem di sekitar kalian ya, khususnya di sekolah. Oke, kemudian yang kedua, mengapa menjaga ekosistem itu penting? Siapa yang menjawab? Saya Bu, Oke, silakan Marwa. ekosistem penting untuk dijaga karena menyediakan sumber daya yang kita butuhkan. Oke, beri tepuk tangan untuk Marwa. Jadi mengapa kita penting menjaga ekosistem kita? Karena ekosistem itu penting ya untuk dijaga karena menyediakan sumber daya yang kita butuhkan. Contohnya seperti air. Kita minum pakai air kan? Oke. Kemudian apa sih yang masih membingungkan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak ada ya? Berarti paham semua ya? Alhamdulillah kalau paham semuanya berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau menyimpulkan materi kita, yaitu mari kita ingat kembali. Yang pertama tadi, kesimpulannya, ekosistem itu terdiri dari komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Kemudian interaksi itu ada interaksi antara biotik dan
biotik berupa mutualisme, tadi contohnya mutualisme, komensalisme, parasitisme, predasi, dan kompetisi. Oke. Kemudian selanjutnya makhluk hidup juga berinteraksi dengan komponen abiotik. Ya. Jadi tadi kan contoh yang biotik dan biotik. Sekarang yang biotik dan abiotik. Abiotik komponennya contohnya seperti air, tanah, dan cahaya matahari. Kemudian semua komponen itu penting untuk kita jaga keseimbangan lingkungan. Oke, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai materi, interaksi, dan komponen ekosistem. Oke, kemudian paham ya? Paham ya? Tentang lingkungan dan komponen ekosistem ataupun interaksi komponen ekosistem. Paham? Kalau paham, sekarang Ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Ya, silakan ditulis di buku tugas kalian. Tulis. Yang pertama, tulis yang pertama. Ya. Amati dua interaksi ekosistem. Amati dua interaksi ekosistem di lingkungan rumahmu. Kemudian catat dalam tabel satu, biotik. Dua, abiotik. 3 jenis interaksi. Kemudian 4 penjelasan. Kemudian bawahnya tambahkan foto atau gambar interaksi yang kamu amati. Tambahkan foto atau gambar interaksi yang kamu amati. Oke, dan siapkan presentasi singkat untuk minggu depan. Kelompoknya masih sama. Oke, paham? Paham. Sudah? Sudah. Oke, silakan dirapikan bukunya. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu cukup bangga dari kalian tadi melakukan pengamatan dan juga mempresentasikan semua kelompok sudah melakukan pengamatan dengan baik. Ya, beri tepuk tangan dulu juga. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Tidak. Tugas di rumahnya paham? Paham. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan dan sudah paham mengenai materi antara interaksi dan komponen ekosistem, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan begitu pun bagi Ibu. Jika Ibu ada salah, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.